Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi biaya untuk bab selanjutnya setelah membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, fungsi biaya ini untuk prakteknya dalam ekonomi dan bisnis gitu ya, karena kita membahas tentang matematika ekonomi dan bisnis, fungsi biaya ini adalah mengetahui tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi kalau di elastisitas permintaan dan penawaran, kita membahas tentang kaitannya produsen dengan konsumen atau pedagang dengan konsumen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suatu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu nggak hanya satu, ada 3 jenis perusahaan ya, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan juga perusahaan jasa. Dalam ilmu ekonomi dikenal 3 perusahaan itu. Nah, namun untuk fungsi biaya kali ini, yang kita pelajari adalah terfokus pada perusahaan manufaktur. Karena apa? Perusahaan manufaktur, perusahaan yang menghasilkan suatu produk. Jadi kalau perusahaan dagang kan hanya menjual saja produk yang sudah ada. Tapi kalau perusahaan jasa kan yang dijual adalah jasanya, jadi tidak menjual sebuah barang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi biayanya punya perusahaan manufaktur. Oke, pertama kali gitu ya yang diperlihatkan pasti tentang suatu fungsi karena kita membahas tentang fungsi biaya. Jadi untuk fungsi biaya di sini digambarkan yaitu total cost merupakan fungsi dari Q. Gitu ya. Jadi biaya total itu adalah fungsi dari kuantitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sini fungsi total cost sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost atau total biaya atau biaya total sama dengan total biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan ditambahkan dengan total variable cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini dalam perhitungan fungsi total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost, ini adalah ada unsur kuantitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Karena apa? Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini tidak terlepas dari kuantitas produk yang dihasilkan. Di sini ada beberapa fungsi biaya. Jadi ada biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Yang pertama adalah average cost atau biaya rata-rata. Rumusnya didapat dari atau rumus dari average fixed cost ini, biaya rata-rata adalah total cost dibagi dengan jumlah kuantitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Atau juga bisa dihitung dengan rata-rata biaya total ditambahkan dengan rata-rata biaya variabel atau average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Nah, bagaimana menghitung average fixed cost? Nah, ini rumusnya. Average fixed cost sama dengan total fixed cost dibagi dengan kuantitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Begitu pula dengan biaya variabel rata-rata atau average variable cost sama dengan total variable cost dibagi dengan total kuantitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi ini adalah bagian dari fungsi biaya. Ada biaya rata-rata gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit barang. Biasanya biaya marginal ini kita gunakan ketika kita mau
menghitung biaya minimum atau maksimum. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat marginal cost juga dapat dihitung dari turunan atau derivatif pertama fungsi total cost. Jadi penting sekali teman-teman mengetahui atau mempelajari tentang turunan dari suatu fungsi. Oke ya. Ya, di sini rumusnya marginal cost adalah delta TC atau delta total cost dibagi dengan delta Q, atau perubahan total cost dibagi dengan perubahan total kuantitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di sini juga ditambahkan suatu rumus gitu ya, MC sama dengan turunan pertama dari TC. Ya, jadi bisa ketika tidak bisa dihitung dengan rumus ini, delta TC dibagi delta Q, teman-teman bisa menggunakan alternatif lain, yaitu diturunkan. Fungsinya itu diturunkan. Jadi suatu turunan pertama atau turunan kedua gitu ya. Nah, di sini ada suatu perhitungan mengenai hubungan antara kuantitas, total biaya variabel, total biaya tetap, biaya total, biaya marginal, biaya variabel rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya total rata-rata. Supaya teman-teman lebih memahami terkait dengan rumus-rumus yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kita perhatikan dari baris pertama. Di sini jumlah barang yang dihasilkan perusahaan masih 0. Istilahnya mungkin perusahaannya baru buka gitu ya. Perusahaannya baru buka sehingga masih 0 yang dikeluarkan. Di sini otomatis kalau masih belum menghasilkan atau memproduksi suatu barang, maka biaya variabelnya akan 0. Karena apa? Biaya variabel akan mengikuti berapa jumlah dari kuantitas yang dihasilkan. Kemudian di sini biaya tetap. Biaya tetapnya kenapa ada? Karena berapapun kuantitas atau produk atau barang yang dihasilkan oleh perusahaan, perusahaan harus tetap mengeluarkan yang namanya biaya tetap. Itu ya. Maka ketika teman-teman perhatikan, biaya tetap di sini totalnya akan sama. Total fixed cost di sini adalah sama, 500.000. Kenapa? Berapapun kuantitas yang akan dihasilkan oleh perusahaan, biaya tetapnya akan sama. Total biaya tetapnya akan sama. Total ya. Total biaya tetapnya akan sama. Contohnya apa sih biaya tetap itu? Ya. Biaya tetap itu biasanya contohnya dicontohkan seperti membayar sewa gedung. Apakah akan berpengaruh ketika perusahaan tidak menghasilkan barang? Tidak. Karena biaya sewa akan sama tetap dikeluarkannya sebesar yang dibebankan. Tuh, salah satu contohnya. Yang lain contohnya apa? Membayar gaji manajer. Apakah berpengaruh ketika perusahaan tidak memproduksi suatu barang? Tidak, karena membayar gaji manajer akan tetap sekian. Seperti itu contohnya. Kemudian biaya total. Biaya total di sini rumusnya tadi apa? Dari penambahan total variable cost dengan total fixed cost. Di sini karena total variable cost-nya belum ada, sehingga total cost-nya hanya sebesar biaya tetap. Sehingga besarnya adalah 500.000. Biaya marginal tadi rumusnya apa? Perubahan dari total cost dibagi dengan perubahan dari total quantity. Nah, di sini karena kuantitinya 0, sehingga pembaginya tidak ada. Sehingga di sini juga marginal cost-nya adalah 0. Perubahan biaya total juga belum ada, karena biaya totalnya masih 1. Kemudian biaya variabel rata-rata juga tidak ada. Kenapa? Tidak ada biaya variabelnya. Kemudian
biaya tetap rata-ratanya juga belum ada, karena total cost tidak ada pembaginya, 0, gitu ya. Kemudian biaya total rata-rata juga belum ada, karena belum ada pembaginya. Tidak ada yang dibagi, gitu ya. Karena biaya total rata-rata tadi rumusnya apa? Itu ya. Kemudian biaya total rata-rata tadi coba kita lihat kembali. Mungkin teman-teman ingin melihat biaya total rata-rata. Ini ya, average total cost. Average cost. Total cost dibagi dengan quantity. Tuh. Average total cost berarti dari total cost dibagi dengan kuantitas. Karena kuantitasnya 0, maka di sini juga 0. Pembaginya masih 0. Oke, kita lanjut ke jumlah barang yang selanjutnya. 10 kuantitinya. 10 unit. Sehingga untuk biaya variabelnya ternyata diketahui 300.000 untuk 10 unit barang yang dihasilkan. Biaya tetapnya berapa? Sama, 500.000. Biaya totalnya dari variabel cost ditambah dengan fixed cost. Sehingga 300.000 ditambah dengan 500.000 adalah 800.000. Untuk biaya marginalnya atau marginal cost, teman-teman ingat kembali rumusnya adalah dari delta TC, gitu ya. Delta TC-nya berapa? Dari 500.000 ke 800.000 berapa? 300.000. Dibagi dengan delta Q. Delta Q-nya berapa? 0 ke 10. Berarti berapa? 10. Gitu ya. 300.000 dibagi dengan 10. Menjadi 30.000. Gitu ya. Kemudian biaya variabel rata-ratanya. Biaya variabel rata-rata didapat dari mana? Dari total variable cost dibagi dengan kuantitinya. 300.000 dibagi dengan 10 sama 30.000. Kemudian biaya tetap rata-ratanya gimana? Dari total biaya tetap dibagi dengan total kuantitasnya. Sehingga di sini adalah 50.000. Untuk biaya rata-ratanya, biaya total rata-ratanya gimana? Dari total biaya bagi dengan kuantitas. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa melakukan perhitungan yang sama sampai dengan jumlah barang ke 100 atau jumlah barang 100 unit. Kalau teman-teman perhatikan di sini untuk variabel cost-nya akan bertambah semakin banyak kuantitas yang dihasilkan. Untuk biaya tetap totalnya akan sama karena total fixed cost akan sama dikeluarkannya oleh perusahaan berapapun kuantitas yang dihasilkan. Untuk biaya totalnya bagaimana? Biaya totalnya akan juga bertambah karena apa? Dari total variable cost ditambah dengan total fixed cost. Biaya marginalnya berapa? Akan juga bertambah semakin lama. Ya. Kemudian untuk biaya variabel rata-ratanya, ya, meskipun akan bertambah semakin banyak kuantitas yang dihasilkan, namun tidak sebanding dengan ketika masih awal-awal atau ketika jumlah barangnya malah sangat-sangat sedikit gitu ya. Ya mending kita langsung menghasilkan banyak seperti ini. Jadi variabel cost-nya akan tertolong karena apa? Dibaginya semakin banyak, ya pembaginya semakin banyak. Untuk rata-rata biaya tetap, semakin banyak kuantitasnya maka malah akan semakin kecil biaya tetapnya, gitu ya. Karena apa? Ini adalah rata-rata dari biaya tetap ini. Sehingga semakin baik adalah ketika kuantitas yang dihasilkan akan semakin banyak gitu ya. Semakin banyak kuantitas yang dihasilkan ketika dibagi, dirata-ratakan, maka biayanya akan semakin sedikit. Begitu pula dengan biaya total rata-rata.
Ya, meskipun akan semakin banyak, tapi mending 100 daripada yang kuantitas 10, kalau teman-teman perhatikan. Gitu ya, cara menghitungnya atau cara menemukan angka-angka mulai dari total cost sampai dengan total average cost atau average total cost. Nah, nanti teman-teman mungkin menemukan soal-soal yang menanyakan tentang ini. Jadi teman-teman tidak usah menghafalkan rumusnya, tapi dilogikakan saja sehingga rumusnya bisa diingat-ingat meskipun tanpa menghafal. Kalau menghafal biasanya lebih cepat lupa gitu ya. Jadi dilogikakan gitu ya. Kemudian saya masuk ke contoh soal. Di sini jika diketahui fungsi biaya total dari suatu perusahaan adalah TC sama dengan 0,2 Q kuadrat ditambahkan dengan 500 Q ditambahkan dengan 8.000. Yang diminta adalah teman-teman mencari fungsi dari biaya rata-ratanya. Biaya rata-rata itu apa? Fungsi biaya rata-rata average cost gitu ya. Average cost-nya. Kemudian jumlah produk agar biaya rata-rata minimum. Teman-teman diminta untuk mencari berapa sih kuantitas yang harus dihasilkan untuk mencapai biaya rata-ratanya minimum. Karena apa? Kenapa kok mintanya biaya rata-rata minimum? Karena apa? Perusahaan itu selalu ingin meminimalkan biaya gitu ya. Berkebalikan dengan laba atau profit. Kalau profit, perusahaan selalu ingin memaksimalkan. Nah, itu bedanya antara biaya dan laba. Kalau laba, perusahaan pengen selalu memaksimumkan, tapi kalau biaya selalu ingin meminimumkan. Gitu ya. Kemudian berapa sih nilai rata-rata minimum tersebut? Ya, pengen tahu berapa ternyata kalau misalnya kuantitinya sebesar X, gitu ya. Oh, ternyata biaya minimum yang akan dibebankan kepada perusahaan adalah Y, itu misalnya. Oke, di sini kita tulis kembali ya fungsinya tadi. TC sama dengan 0,2 Q kuadrat ditambahkan dengan 500 Q ditambahkan dengan 8.000. Yang pertama, teman-teman diminta untuk mencari fungsi biaya rata-ratanya atau fungsi dari average cost. Nah, average cost, teman-teman bisa lihat tadi bagaimana sih fungsinya, yaitu sama dengan total cost dibagi dengan kuantitas. Sehingga fungsi ini kita bagi dengan Q. 0,2 Q kuadrat plus 5 Q plus 8.000 dibagi Q. Ya. Sehingga menjadi 0,2 Q kuadrat dibagi Q kan menjadi 0,2 Q saja. Kemudian 500 Q-nya hilang karena dibagi dengan Q. Nah, 8.000 menjadi 8.000 per Q. Ini ya, fungsi biaya rata-ratanya sudah ketemu. Kita lanjut ke nomor 2. Teman-teman diminta untuk mencari jumlah produknya agar biaya rata-rata yang dibebankan ke perusahaan bisa minimum. Nah, kalau mau meminimumkan, itu selalu disamadengankan dengan 0. Pun begitu dengan memaksimumkan. Ya, sehingga dengan derivatif pertama biaya rata-rata sama dengan 0. Jadi fungsi ini diubah menjadi turunan pertama dulu. Diubah ke turunan pertama menjadi 0,2 Q plus 500 plus 8.000 kali Q min pangkat min 1. Kita sederhanakan dulu ya ini ya, maksudnya. Disederhanakan dulu biar enggak 8.000 per Q, tapi diubah menjadi 8.000 kali Q min pangkat min 1. Nah, ini kita turunkannya baru di sini. Menggunakan delta AC per delta Q. Sama dengan 0,2-nya hilang Q-nya karena kita turunkan menjadi turunan pertama. 0,2 saja Q-nya hilang.
Kemudian yang tidak ada Q-nya, tidak dimasukkan, 500 ini menjadi hilang. Nah, turunan pertama untuk fungsi selanjutnya ya, yang ini ya. Min satunya dikalikan ke 8.000 menjadi min 8.000. Untuk Q pangkat min satunya di min satukan lagi menjadi Q pangkat min 2 sama dengan 0. Ini adalah turunan pertama dari fungsi ini. Kita hitung kembali 0,2 min 8.000-nya dipindah ruaskan menjadi 8.000. Nah, kali Q pangkat min 2-nya diubah menjadi bagi. Dibagi dengan Q menjadi pangkatnya plus Q pangkat 2. Kemudian pembagian ini dikalikan silang ke 0,2 sehingga menjadi 0,2 kali Q pangkat 2 sama dengan 8.000. Untuk menghitung ini gitu ya, karena ini 0,2 Q, jadi Q-nya berapa? Q pangkat 2-nya berapa? Menjadi 8.000 dibagi dengan 0,2 sama dengan 40.000. Sehingga Q-nya berapa? 40.000 di akar. Karena apa? Ini adalah pangkat. 40.000 di akar menjadi hasilnya 200. Oh, ternyata Q-nya adalah 200. Jumlah produk agar biaya rata-ratanya minimum. Nah, kita buktikan terlebih dahulu. Apakah benar minimum? Berarti kan kalau memang benar minimum hasil dari pengetesan gitu ya, 200 Q ini akan kurang dari 0. Nah, kita coba mengetes 200 ini gitu ya, dengan menurunkan fungsi yang kedua ini menjadi turunan kedua atau derivatif kedua. Caranya bagaimana? Yang tidak ada Q-nya kita hilangkan. Ini kan 0,2 di sini kan sudah tidak ada Q-nya. Hilang. Tinggal min 8.000 kali Q pangkat min 2. Kita turunkan min 2 dikalikan dengan min 8.000. Menjadi plus ya, karena min dikali min. Jadi plus 16.000. Min 2 dikalikan dengan min 8.000 menjadi plus 16.000. Q-nya gimana? Q menjadi ini min 2 di min 1. Jadi Q pangkat min 3. Ini adalah turunan kedua atau derivatif kedua dari fungsi yang ini, yang sudah di derivatif pertama. Ini di derivatif kedua seperti ini, kita hitung. Kita sederhanakan dulu, gitu ya. Sama dengan 16.000 dibagi dengan Q pangkat 3. Dibagi, disederhanakan menjadi pembagian, sehingga pangkatnya bisa plus 16.000 bagi Q pangkat 3. Nah, ini adalah rumus yang sudah disederhanakan dari derivatif kedua. Nah, dari sini kita bisa mengecek apakah 200 ini benar-benar menjadikan benar-benar ada kuantitas untuk biaya rata-rata minimum, gitu ya. Nah, kita substitusikan kepada fungsi ini. 200 disubstitusikan ke sini. 16.000 dibagi dengan Q-nya dimasukkan, jadi 200 pangkat 3. Kita hitung, 200 pangkat 3 itu berapa? 8 juta. Kita bagi 16.000 dibagi dengan 8 juta. Hasilnya adalah 0,002. Kurang dari 0. Ya. Sorry, lebih besar dari 0. Masih 0,0002. Tapi itu adalah sudah membuktikan bahwa Q untuk minimum adalah 200.
Sehingga bisa dikatakan minimum karena hasilnya 0,00002. 0,002. Sehingga bisa dikatakan minimum. Kemudian disubstitusikan nilai Q ke persamaan ini, yang average cost. Kita temukan average cost tadi. 0,2 Q ditambahkan dengan 500 ditambahkan dengan 8.000 per Q. Kita masukkan 0,2 kali 200 ditambah dengan 500 ditambah dengan 8.000 per 200. Hasilnya adalah 580. Nah, ini adalah total biaya rata-rata minimum yang dikeluarkan perusahaan ketika perusahaan memproduksi 200 unit barang. Nah, ini adalah pembahasan tentang fungsi biaya. Minggu depan akan kita lanjutkan ke fungsi-fungsi yang lain. Apabila ada pertanyaan, bisa kita diskusikan pada kolom komentar di Google Classroom maupun pada WA grup kelas kita. Nah, silakan dipelajari untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.